Dan juga berkaitan dengan kesehatan ada beberapa, penyakit yang biasanya dijumpai atau umum terjadi di musim penghujan. Insya Allah kita nanti akan bincang-bincangkan bersama Dr. Rahadian Faisal, MSc, SPPK, Spesialis Patologi Klinik, hafizahullah taala, insya Allah membahas tentang beberapa penyakit-penyakit di musim hujan, beberapa tips pencegahannya, atau mungkin bagaimana kita mengenali gejalanya dan penanganannya. Silakan bisa sampaikan konsultasi pertanyaan ke nomor interaktif Radio Muslim Jogja. Seperti biasa di nomor 0823 2727 5333. Namun Sobat Muslim malam hari ini bisa menyampaikan pertanyaan selain via WhatsApp ya, selain WhatsApp. Jadi bisa melalui SMS atau telepon, teleponnya telepon langsung, seluler, bukan telepon via WhatsApp ya. Di nomor yang sama 0823 2727 5333. Atau yang menyimak melalui channel YouTube kami atau channel YouTube Niaga TV, silahkan bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi kesehatan juga melalui kolom komentar. Alhamdulillah kita telah dibersamai oleh narasumber kita yakni Dr. Rahadian Faisal. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Dr. Rahadian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dokter, jazakallah khairan. Terima kasih atas waktunya membersamai kami malam hari ini. Apa kabar dokter? Alhamdulillah. Untuk sehat. Alhamdulillah, kami sehat dokter. Baik, barakallahu fiik Dr. Rahadian. Baik Sobat Waalaikumsalam. Muslim, ya sebelum kita mulai ya, sekali lagi kita akan membahas tentang beberapa penyakit yang sering muncul di musim hujan ya. Nah tadi sempat kita singgung hujan di lain sisi adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri ya. Bahkan ketika musim hujan ini bisa menjadi ladang ibadah bagi kita karena ada beberapa amal-amal sunnah, amal-amalan khusus yang disyariatkan ketika turun hujan. Nah, namun Sobat Muslim berkaitan dengan kesehatan, kita juga perlu untuk aware ya atau waspada dengan beberapa resiko-resiko penyakit yang muncul di musim hujan. Di antaranya berkaitan dengan kebersihan ya Sobat Muslim di musim hujan. Jadi kita langsung saja tanyakan kepada Dr. Rahadian. Sebelum kita masuk ke beberapa jenis penyakit di musim hujan, Dr. Rahadian, em, sebagian dari kita itu juga merasa ya dok, ketika musim hujan itu lebih banyak atau lebih sering kita atau orang sekitar kita itu sakit dibandingkan musim kemarau ya. Nah, ini kira-kira kenapa ya dok? Apakah ada penjelasan terkait dengan hal ini dokter? Ya, nah, Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, jadi memang kita sedang memasuki musim penghujan ya. Jadi di musim penghujan ini ada perubahan cuaca seperti itu ya. Jadi lebih sering hujan, kemudian ada perubahan suhu yang cukup drastis ya. Jadi ketika siang panas ya, nanti ketika tiba-tiba bisa turun hujan ya. Gitu. Apalagi kalau sore atau pagi hari itu suhunya lebih dingin biasanya. Nah, perubahan suhu ini ya eh, bisa menyebabkan penurunan kekebalan tubuh di antaranya ya. Sehingga kita lebih mudah terkena lebih mudah sakit ya. Di antaranya itu ya. Kemudian penyebab lainnya karena penyebab kuman-kuman atau patogen-patogen berupa virus, kemudian jamur seperti itu tuh lebih mudah tumbuh ya, lebih mudah hidup di suhu yang berubah-ubah seperti itu ya. Seperti jamur itu ketika lembab ya, dia nanti akan lebih mudah tumbuh seperti itu. Kemudian virus-virus juga ya akan lebih mudah untuk menularkan. Makanya banyak ditemui ya muncul jamur di kulit seperti itu atau bahkan lebih sering batuk pilek dan lain-lainnya. Mungkin itu penyebabnya di antaranya. Baik, jadi memang apa namanya, suasana atau suhu juga ya di musim penghujan ini menjadi salah satu faktornya ya dokter ya. Perubahan yang drastis ini mungkin juga daya tahan tubuh kita mungkin bisa dikatakan lebih bekerja ekstra ya dokter ya. Ya betul. Kemudian bisa berpengaruh pada tubuh kita. Dan tadi dokter juga sampaikan beberapa penyebab penyakit seperti virus dan jamur bisa lebih berkembang di musim penghujan. Nah, itu adalah beberapa alasan kenapa musim penghujan ini cenderung lebih rentan seseorang terkena penyakit. Baik, dokter,
Mungkin bisa dijelaskan Dok, beberapa penyakit-penyakit yang sering muncul di musim hujan, kira-kira apa saja Dokter? Silakan Dok. Nah, nah, jadi di antaranya pertama yang paling sering itu adalah diare pertama ya. Jadi diare ini sering ya, terjadi ketika musim hujan di antaranya. Nah, diare ini disebabkan banyak macam penyebab ya. Tapi biasanya melalui mulut gitu ya. Bisa karena virus, ada diare karena virus ya. Terutama pada anak-anak itu disebabkan oleh rotavirus namanya ya. Kemudian bisa juga karena bakteri, misalnya kita habis buang air, katakan seperti itu ya, buang air besar ya, tidak cuci tangan ya, kemudian makan ya, nanti bisa kumannya itu masuk ya. Atau kita setelah buang air besar tidak cuci tangan, kemudian kita salaman dengan orang lain misalnya ya. Kemudian orang lain itu makan seperti itu. Nah, nanti kumannya akan berpindah ya, dari satu orang ke orang yang lain ya. Nah, kemudian juga bisa disebabkan karena eh, parasit misalnya amuba ya, atau juga bisa karena penyebab-penyebab yang lain ya. Jamur juga bisa menyebabkan diare ya. Nah, penyebab-penyebab atau kuman-kuman itu ya biasanya nanti akan berpindah ya dari orang yang satu ke orang yang lain. Biasanya karena kebersihannya yang kurang ya, kebersihannya yang kurang. Nah, di antaranya di musim hujan ini ya kita sering dapati ya selokan meluap seperti itu ya, kemudian banyak becek seperti itu. Nah, atau sungai juga meluap seperti itu. Nah, apalagi di daerah-daerah yang ketika mereka buang air besar itu masih belum tertib ya, masih belum tertib. Katakanlah ada yang buang air besar di sungai seperti itu. Kemudian ada yang selokannya tidak dijaga dengan bersih seperti itu. Nah, ini bisa menyebabkan kuman-kuman lebih mudah berkembang ya, sehingga kejadian diare juga nanti meningkat ketika musim hujan ya. Nah, maka untuk diare ini pencegahannya sebenarnya mudah ya. Pencegahannya mudah yaitu dengan kita cuci tangan ya, dengan cuci tangan yang teratur. Artinya sebelum, terutama sebelum makan ya, sebelum makan, sebelum minum seperti itu, atau setelah kita melakukan kotor-kotor ya, atau melakukan setelah buang air besar, setelah buang air kecil ya, setelah menyikat kamar mandi katakan seperti itu ya. Jadi kita cuci tangan setelah kotor-kotor itu ya. Kemudian sebelum makan atau sebelum minum kita cuci tangan juga ya. Dan sebelum menyentuh bayi juga ya. Katakanlah kita punya bayi di rumah ya, atau ada ponakan seperti itu ya, sebelum menyentuh bayi kita cuci tangan terlebih dahulu agar kuman dari kita tidak menular ke bayi tersebut atau ke orang lain ya. Itu yang pertama diare. Baik. Jadi diare adalah salah satu penyakit yang dijumpai ya Dok di musim hujan. Lalu tadi juga disebutkan beberapa pencegahannya ya dan juga di antara penyebabnya berkaitan dengan hygiene atau kebersihan Sobat Muslim. Lalu Dok, gejalanya Ya, Dok, mungkin secara umum kita tahu ya diare buang air besar, yang sering seperti itu dan mungkin ada ciri khas dari, eee, bentuk, kotorannya dan lain-lain. Nah mungkin bisa dijelaskan beberapa gejalanya Dok, bagaimana membedakan diare yang mungkin biasa, antara biasa dan ini perlu segera ditangani dokter. ya. Nah, jadi untuk diare ini ya gejalanya ya kurang lebih yaitu mencret seperti itu, ya. Muntah-muntah ya. Kalau dulu dikatakan istilahnya muntaber ya, muntah-muntah dan berak atau buang air besar ya. Jadi kita perutnya itu terasa tidak nyaman, seperti itu mual, muntah ya. Kemudian ketika buang air besar dominan cairan ya, dominan cairan. Nah ini risikonya adalah kita nanti akan bisa kekurangan cairan, nih. Bisa kekurangan cairan. Apalagi ketika makan dan minum kita juga susah ya. Makan dan minum keluar lagi muntah, kemudian buang air besar juga banyak seperti itu ya cairan yang keluar. Nah maka yang perlu dilakukan kita memonitor cairan kita ya, terutama mungkin ketika anak kita yang sakit ya, kita lihat ya yang keluar dengan yang masuk itu apakah seimbang ya. Katakanlah buang air besarnya cukup sering, nah apakah bisa tergantikan dengan cairan yang masuk dengan makanan yang masuknya. Nah ketika tidak tergantikan cairan itu maka harus segera dibawa ke eh, rumah sakit atau ke IGD seperti itu untuk dijadikan untuk segera ditangani ya. Nah, ketika
hal-hal itu terutama muncul ketika ada misalnya demam yang sangat tinggi atau misalnya lemas seperti itu ya. Anak yang tadinya aktif jadi tiba-tiba lemas ya, tidak banyak bergerak seperti itu. Kemudian kulitnya mulai eh, pucat seperti itu ya. Nah, itu mungkin di antara tanda-tanda gejala yang perlu diwaspadai ketika diare ya. Jadi karena kekurangan cairan seperti itu. Baik, dokter. Lalu, bagaimana penanganannya, Dok, ketika seseorang, mendapati dirinya diare, mungkin dari frekuensi buang air besarnya dan tadi mencret dan lain-lain, apakah ada, pengobatan mandiri yang bisa dilakukan, dokter? Ya, jadi untuk pengobatan mandirinya ya untuk diare yang penting cairannya itu tergantikan ya. Cairan dan elektrolitnya ya. Jadi tergantikan ya dengan misalnya dengan minum oralit seperti itu ya, atau dengan minum 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 yang cukup seperti itu, dengan makan yang cukup. Nah, nanti situ dengan makan buah dan sayuran seperti itu nanti tergantikan air, cairan dan mineralnya. Nanti ketika dirasa oh ini kurang nih, ya, maka harus segera dibawa ke rumah sakit ya. Jangan, karena diare ini termasuk penyakit yang mungkin diremehkan, tapi ternyata bisa mengancam nyawa ya. Salah satu penyebab kematian terutama pada bayi dan anak-anak itu adalah diare karena kekurangan cairan. Harus diwaspadai kapan ini bisa kita tangani sendiri dan kapan harus segera dibawa untuk dicari pengobatan seperti itu. Baik, dokter. Lalu untuk, obat-obatan yang bisa kita beli di apotek, obat-obat biasa itu bisa jadikan, pilihan juga ya, dokter, ya? Kalau misal belum terlalu parah seperti itu? Nah, untuk pengobatan ya, di antaranya mungkin kalau mual dan muntah bisa diberikan anti mual ya. Mungkin bisa ditanyakan ke apotek anti mual yang bisa dibeli tanpa resep dokter apa nanti bisa dipakai itu. Kemudian ketika mungkin asam lambungnya tinggi ya kadang seperti itu mungkin butuh antasida seperti itu ya. Dan mungkin untuk obat mencretnya seperti itu bisa, kalau orang dewasa bisa ya pakai obat diare yang terdijual bebas. Tapi kalau untuk anak-anak jangan pakai obat dewasa ya, jangan pakai obat dewasa. Tapi penanganan untuk anak-anak ya cukup diberikan cairan yang cukup saja seperti itu. Baik, dokter. Baik, itu penjelasan tentang diare ya, mulai dari gejala, pencegahannya juga dan beberapa, penyebab-penyebabnya ya. Selanjutnya, mungkin ada, beberapa penyakit lainnya, dokter, yang sering muncul di musim hujan. Nah, untuk penyakit selanjutnya ya, selain diare itu diantaranya demam berdarah. Demam berdarah. Jadi demam berdarah ini kenapa meningkat ketika musim hujan ya? Nah, demam berdarah seperti kita tahu ya, disebabkan oleh virus ya. Virus yang dibawa oleh nyamuk. Nama virusnya adalah Aedes aegypti ya. Eh, Virus demam berdarah ya. Kemudian dibawa oleh nyamuk, dibawa oleh nyamuk ya. Nah, virus ini tidak bisa pindah sendiri ya. Virus ini tidak bisa pindah sendiri. Eh, tapi cara penyebarannya adalah ketika seseorang sakit ya. Ketika seseorang sakit ini nanti nyamuk demam berdarah ini nanti akan menggigit ya, akan menggigit atau menusuk orang yang sakit ini. Nanti kemudian uh, virusnya akan terbawa ya. Kemudian virusnya itu berkembang biak di dalam tubuh nyamuk. Kemudian nanti nyamuk ini akan menggigit orang yang sehat, ya. Menggigit orang yang sehat sehingga berpindah virusnya seperti itu. Nah, di musim hujan ini ya, nyamuk ini kan berkembang biaknya salah satunya butuh air ya untuk bertelur, kemudian dia menjadi jentik-jentik nyamuk, kemudian nanti akan menjadi nyamuk dewasa seperti itu. Nah, nyamuk ini ketika musim hujan ya kita tahu ya, ketika hujan ya becek, kemudian sampah-sampah juga jadi menampung air seperti itu. Nah, ini jadi media yang subur untuk tempat tumbuhnya nyamuk seperti itu, sehingga kasus demam berdarah dia akan meningkat ketika biasanya di musim hujan ini seperti ini. Nah, di antara cara pencegahannya itu 3M plus ya, 3M plus ya, kita mungkin sudah pernah dengar ya, yaitu menguras ketika di rumah masih ada kamar mandi ya, yang menampung air banyak ya, itu bisa dikuras ya secara rutin. Kemudian eh, ketika ada sampah ya kita pilih ya, sampahnya jangan dibuang kemudian di apa di
depan rumah seperti itu ya. Akhirnya ketika hujan sampahnya menampung seperti itu, eh, menampung air ya, sehingga bisa menyebabkan jadi tempat berkembang biaknya nyamuk di situ ya. Maka bisa kita kurangi sampahnya, atau kalau tidak mungkin kita kubur seperti itu, atau kita angkut ya, jangan di dekat rumah kita seperti itu ya. Kemudian eh, apa diantaranya juga dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, jangan sampai ada genangan air yang berlebih, kemudian menjaga lingkungan, intinya demam berdarah ya seperti itu. Kalaupun diperlukan ya, mungkin butuh disemprot seperti itu ya, di fogging seperti itu ketika diperlukan, nyamuknya yang sangat banyak ya. Atau di rumah kita pasang pengaman dari nyamuk ya, diantaranya mungkin di jendela kita pasang jaring-jaring seperti itu ya, untuk mencegah nyamuk masuk ya. Kemudian di celah-celah rumah kita seperti itu ya. Kemudian yang di dalam ya kita bunuh nyamuk-nyamuk yang di dalam rumah kita seperti itu. Itu diantara untuk pencegahan. Baik dokter. Lalu gejala-gejalanya dokter yang perlu kita waspadai karena mungkin kan ini demam ya, mungkin, beberapa ada yang belum bisa membedakan antara demam biasa dan demam yang, mengarah ke DB. Mungkin ada gejala-gejala khusus yang perlu kita waspadai, yang mana ini kemungkinan mengarah ke DB, dokter? Iya. Jadi untuk virus dengue ini ya, nah, namanya virus dengue, nyamuknya adalah nyamuk Aedes aegypti. Nah, untuk gejala-gejalanya adalah demam biasanya, demam, kemudian terasa lemas seperti itu ya. Mungkin gejalanya mirip dengan demam-demam yang lain, mungkin mirip ya, seperti flu mungkin itu sama, kemudian sakit yang lain tipes itu juga mungkin mirip ya, gejala awalnya mungkin sama ya. Maka untuk membedakannya bagaimana ya, kita catat kapan pertama kita demam ya. Misal kita hari Senin demam, kita catat ini mulai demam ya. Nanti ketika mulai 1 hari mungkin tidak tertangani, 2 hari, 3 hari. Nah, ketika 2 atau 3 hari ini belum tertangani, bisa kita cek lab ya, kita cek lab, laboratorium. Nanti diantaranya biasanya ada mulai penurunan trombositnya, kemudian nanti ada marker-marker demam berdarahnya mulai positif seperti itu. Itu diantara cara untuk mengetahui demam berdarah ya. Kemudian gejala yang mungkin tidak spesifik ya, diantaranya muncul perdarahan di kulit seperti itu, atau mungkin gusi berdarah ya. Kemudian ada perdarahan mimisan seperti itu. Tapi ini biasanya kurang spesifik untuk membedakan demam berdarah. Tapi untuk memastikannya ya harus ketika demam ya, dicek laboratorium. Baik dokter. Jadi beberapa penyakit diantaranya diare dan demam berdarah ya. Nah, salah satu yang biasanya orang lebih takut ini dengan DB ya, karena beberapa kasus bahkan bisa sampai mematikan ya. Nah, ini perlu untuk kita ketahui, 3M sering kita dengarkan, tapi harus sering juga kita untuk terapkan dan kita sosialisasikan Sobat Muslim dalam rangka untuk pencegahan. Baik, sebelum kita lanjutkan, kembali kami menyapa para pendengar yang baru saja bergabung. Siaran ini disiarkan di Radio Muslim Jogja, Niaga TV, dan Radio Roja Kendari. Program acara Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya jawab seputar kesehatan. Kita membahas tentang beberapa penyakit yang sering muncul di musim hujan bersama Dr. Rahadian Faisal, MSc, SPPK, Spesialis Patologi Klinik. Silakan sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan bisa disampaikan ke nomor 0823 2727 5333 melalui SMS atau telepon langsung. Mohon maaf untuk nomor ini saat ini belum bisa melalui WhatsApp ya. Jadi silakan bagi penanya bisa sampaikan melalui SMS atau telepon langsung. Untuk lebih jelasnya juga ya, silakan bisa telepon langsung atau bisa sampaikan ke kolom komentar bagi yang menyimak melalui channel YouTube kami. Baik, kita lanjutkan tadi yang sudah dijelaskan diare dan demam berdarah. Mungkin ada penyakit apa saja dok, penyakit lainnya yang mungkin terjadi atau sering terjadi di musim hujan, Dr. Rahadian? Iya, yang sering terjadi lagi diantaranya influenza ya, atau kita katakan batuk pilek biasa ya, atau common cold seperti itu. Nah, ketika musim hujan ini juga sering ya meningkat frekuensi seseorang batuk pilek seperti itu, terkena flu seperti itu juga meningkat ya. Diantaranya penyebabnya ya karena tadi ya kekebalan tubuh menurun ya, diantaranya karena mungkin perubahan suhu yang ekstrim, kemudian mungkin terkena hujan seperti itu, sehingga suhu tubuh
terkena hipotermia seperti itu juga bisa untuk terjadinya kekebalan tubuh yang menurun ya. Kemudian diantaranya mungkin ketika hujan jadi makannya juga jadi mungkin sembarangan katakanlah seperti itu ya. Kemudian mungkin jadi olahraga juga susah mungkin jadi yang biasanya mungkin olahraga keluar ya. Jadi jadi malas olahraga seperti itu ya, diantara penyebab-penyebabnya ya. Kemudian mungkin tidurnya juga jadi terganggu ya seperti itu. Nah, hal-hal itu ya bisa menyebabkan kejadian batuk pilek ini diantaranya meningkat ya. Nah, batuk pilek ini atau influenza ini bisa terjadi karena adanya penularan. Ya, tentunya dengan izin Allah, tapi untuk penyebabnya ya sebabnya itu adalah dengan penularan virus ya, diantaranya virus influenza ini. Cara penularannya itu dengan ketika seseorang batuk atau bersin ya di depan orang lain itu juga bisa terjadi penularannya. Kemudian ketika seseorang berbicara ya di depan orang lain ya, seorang yang sedang batuk ya berbicara di depan orang lain seperti itu, sehingga ada muncul percikan-percikan ludah kecil seperti itu ya, yang dinamakan droplet ya. Nah, droplet ini bisa menyebarkan virus diantaranya. Sama seperti ketika dulu zaman COVID ya, cara penyebarannya hampir mirip seperti itu dengan droplet seperti itu ya. Kemudian bisa juga dengan sentuhan, artinya ketika seseorang batuk atau bersin ya, kemudian menutup dengan tangan seperti itu ya, asik, kemudian atau batuk ditutup dengan tangannya ya, kemudian tangannya tidak cuci tangan ya, kemudian dia salaman dengan orang lain ya, atau menyentuh benda misalnya menyentuh HP seperti itu, kemudian HP-nya dipinjam orang lain ya. Nah, ini juga bisa untuk memindahkan virus tersebut ya. Jadi untuk pencegahannya ya ketika seseorang sedang batuk pilek ya, dengan kita pakai masker seperti itu. Hampir sama ketika zaman COVID dulu ya. Ketika seseorang sakit ya kita pakai masker seperti itu. Nah, untuk orang yang sehat ya kita yang menghindari ya. Ketika kita lihat ada orang yang tampaknya flu seperti itu ya, hidung meler seperti kemudian batuk pilek, bersin-bersin. Nah, ada baiknya kita hindari terlebih dahulu ya orang tersebut dengan agak menjaga jarak ya dengan orang tersebut. Nah, ini diantara untuk mencegahnya. Selain itu juga dengan meningkatkan kekebalan tubuh tentunya ya, dengan makan makanan yang bergizi dan seimbang, kemudian rajin berolahraga ya diantaranya, kemudian tidur yang cukup dan menjaga kesehatan mental juga di sini pentingnya untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Baik dokter, influenza ya salah satu penyakit yang sering dijumpai di musim hujan. Mungkin sebagian dari kita saat ini juga ada yang sedang flu ya, atau mengalami gejala penyakit lain. Semoga Allah berikan kesembuhan segera bagi saudara-saudara kita semua. Silakan bagi yang ingin bertanya, berkonsultasi bisa disampaikan ke nomor 0823 2727 5333. Khusus malam ini silakan bisa sampaikan melalui SMS atau telepon langsung ke nomor tersebut. Baik, kita lanjutkan ke macam penyakit lainnya, dokter. Nah, untuk yang selanjutnya yang mungkin terjadi peningkatan kasus juga diantaranya leptospirosis ya. Leptospirosis ini apa? Leptospirosis adalah suatu penyakit ya yang disebabkan karena biasanya karena kencing tikus ya, kencing tikus. Jadi ada bakteri leptospira ya. Bakteri leptospira ini biasanya ada di urin atau kencing tikus ya, atau bisa juga anjing atau bisa juga kucing seperti itu ya. Nah, biasanya kan ketika tidak hujan itu tikus itu kan hidupnya di gorong-gorong, di got seperti itu, di selokan seperti itu. Nah, jadi dia kencing dan buang air besar di situ ya. Nah, ketika hujan ini kan terjadi peningkatan airnya di situ ya, sehingga kadang meluap seperti itu. Kadang meluap atau bahkan terjadi banjir ya, Nah, kadang ketika banjir ini anak-anak malah bermain air di situ ya. Kalau banjirnya tidak terlalu tinggi, malah genangan air ini dijadikan tempat bermain seperti itu. Nah, ada kemungkinan di situ ada kumannya gitu ya, berupa kuman leptospira ini, bakteri leptospira ini. Nah, nanti bisa menyebabkan penyakit leptospirosis ini diantaranya. Nah, terutama ketika seseorang ini ada luka ya, misalnya di kakinya ada luka seperti itu, kemudian dia menerjang banjir seperti itu atau becek-becekan seperti itu ya, atau melewati sungai seperti itu, melewati terkena di sawah seperti itu ya, atau terkena lumpur seperti itu. Nah, itu bisa kumannya masuk melalui
luka tersebut ya, melalui luka yang ada di kakinya atau di tangannya seperti itu bisa masuk apa, kumannya seperti itu. Jadi penyakit leptospirosis ini. Nah, bagaimana cara mencegahnya ya? Cara mencegahnya tentu dengan rajin cuci tangan dan cuci kaki ya, terutama setelah beraktivitas ya. Setelah beraktivitas di luar ya, kita katakanlah tangannya kotor atau kakinya tampak kotor seperti itu ya, terkena apa banjir ya, kita langsung cuci tangan dan cuci kaki ya. Lebih bagus lagi langsung mandi seperti itu ya. Ketika setelah beraktivitas dari luar ya, langsung mandi untuk menjaga kebersihan tubuh kita. Kemudian mungkin ketika diperlukan ya kita mungkin butuh membersihkan apa saluran air seperti itu atau membersihkan selokan ya kita pakai sepatu bot kalau bisa ya, memakai sepatu bot atau memakai pelindung kaki ya agar kaki kita tidak terpapar langsung cairan apa kotoran dari tikus tersebut ya. Kemudian sering-sering membersihkan ya, sering-sering membersihkan agar apa lingkungan kita bersih seperti itu ya, tidak menjadi sarang tikus ya, tidak menjadi tempat di situ menumpuknya kotoran tikus seperti itu. Jadi intinya tetap menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga kebersihan diri kita. Baik, dokter. Lalu dok, bagaimana gejala dari penyakit leptospirosis ini, dokter? Nah, itu gejalanya hampir sama ya, demam seperti itu ya. Mungkin ada mual muntah seperti itu. Nah, ini tidak spesifik untuk gejala yang apa, ada nanti penegakannya mungkin dari apa laboratorium nanti ya. Makanya ketika seseorang demam ini apa dokter kadang akan berpikir nih ke arah mana demamnya ya, karena hampir semua penyakit ya karena infeksi itu nanti respon tubuh kita adalah demam ya. Misalnya tadi demam berdarah, tipes ya semuanya juga atau flu itu juga bisa demam ya. Atau karena penyakit yang lain hepatitis ya itu juga bisa demam ya. Jadi ketika seseorang demam ya tadi tipsnya adalah dicatat kapan demamnya karena pola demam setiap penyakit itu berbeda-beda ya pola demamnya, kemudian kapan naik dan turunnya di hari keberapa seperti itu ya. Nanti apa ada pola-polanya tersendiri ketika seseorang demam dan penyakit tertentu. Tapi untuk menegakkan dengan pastinya tentu dengan pemeriksaan laboratorium. Baik, lalu untuk pengobatannya ketika ada seseorang datang ke fasilitas kesehatan khusus leptospirosis ini, dokter, bagaimana atau apa pengobatan yang diterapkan pada penyakit ini, dokter? Nah, untuk pengobatannya nanti mungkin nanti akan dibutuhkan antibiotik ya. Untuk dibutuhkan antibiotik. Nanti antibiotiknya apa? Nanti kemudian mungkin beberapa jenis ya atau satu jenis, kemudian berapa lama nanti tergantung dari pemeriksaan dokter dan keparahannya atau nanti pasiennya juga tergantung mungkin anak-anak atau mungkin ibu hamil atau orang dewasa biasa seperti itu. Nanti pemilihan obatnya tergantung dari apa asesmen dari dokternya dan dari kondisi pasiennya juga dan juga dari pasiennya itu sendiri siapa. Jadi, obatnya mungkin berbeda-beda. Baik, leptospirosis ini apa dok komplikasinya dok jika tidak segera atau mungkin terlambat tertangani, dokter? Gimana Mas? Maaf, kurang jelas. Ya, leptospirosis ini apa komplikasinya dokter jika terlambat atau tidak segera ditangani? Ya, leptospirosis ini kan apa di antaranya bisa apa sama seperti apa penyakit bakteri yang lain. Ketika dia terlalu banyak di dalam tubuh bisa menyebar melalui darah ya. Menyebar melalui darah dikatakan namanya sepsis. Ya. Dikatakan namanya sepsis. Ketika terlalu banyak di dalam darah namanya adalah sepsis. Ya. Bisa terjadi penurunan apa kondisi klinis pasien ya sehingga terjadi demam, terjadi apa penurunan apa aliran darah seperti itu. Nah, jadi ketika sudah parah ya, bisa terjadi sepsis, bisa juga menyebar ya leptospirosis ini bisa ke ginjal, bisa ke hati seperti itu, bisa bahkan sampai ke selaput otak. Mungkin terjadi ketika seseorang terkena leptospirosis ini diantaranya. Tapi apa jangan takut ini apa tidak terlalu sering, tidak sesering tadi yang penyakit yang kita bahas ya, seperti diare, kemudian flu ini ya. Terutama di daerah-daerah yang mungkin kebersihannya kurang baik. Baik dokter.
Ada 4 ya penyakit. Ada lagi dokter penyakit yang mungkin sering atau umum dijumpai di musim hujan yang perlu kita waspadai? Yang lain diantaranya mungkin apa yang mirip dengan demam berdarah tadi, yang mungkin karena disebabkan oleh nyamuk ya, misalnya malaria atau cikungunya, tapi ini untuk di daerah-daerah yang endemis di situ ya. Misalnya endemis malaria, maka ketika kita sudah meningkat, maka kejadian juga bisa meningkat. Yang karena lagi, mungkin karena sama seperti diare, yang mirip seperti diare, yaitu hepatitis A biasanya. Hepatitis A atau misalnya tipes, tapi itu juga bisa meningkat. Intinya yang mirip dengan diare itu karena penyebarannya melalui mulut, melalui makanan. Caranya ketika jajan sembarangan, ya warung yang kita kunjungi atau jajanan yang kita makan kurang bersih, itu bisa di situ ada hepatitis A atau ada tipes di situ, misalnya apa makan daging mentah yang tidak higienis atau telur mentah yang tidak higienis, seperti itu bisa mengandung kuman salmonella, sehingga seseorang bisa terpenyakit. Bahkan waktu saya dulu kuliah di Indonesia, sempat ada outbreak ya, hepatitis A. Di antaranya karena mahasiswa-mahasiswa atau warga di itu tidak menjaga warung-warungnya, tidak menjaga kemudian becek, kemudian warungnya tidak dijaga, maka ada terjadi itu kejadian hepatitis A juga meningkat. Kemudian yang terakhir yaitu infeksi kulit di situ dia jika meningkat, kelembaban meningkat, seperti itu, kemudian kulit sering basah, seperti itu juga, itu bisa menyebabkan frekuensi orang terkena jamur juga meningkat. Ya, jamur ini suka tumbuh di tempat yang lembab. Ini kita simpang hidrogen ini juga kejadian penyakit kulit juga meningkat, timpanan seperti penyakit jamur yang lain. Baik, terima kasih atas penjelasannya dokter. Kembali kami informasikan kepada para pendengar, silakan bisa sampaikan pertanyaan, konsultasi terkait dengan kesehatan di nomor 0823 2727 5333 melalui SMS atau telepon langsung, telepon seluler, bukan telepon WhatsApp. Jadi telepon seluler silakan bisa sampaikan ke nomor 0823 2727 5333. Kita masih dibersamai oleh Dr. Rahadian Faisal, MSc SPPK spesialis patologi klinik, membahas tentang beberapa penyakit yang sering muncul di musim hujan. Tadi beberapa disebutkan ya, beberapa penyakit-penyakit yang umum dijumpai di musim hujan. Sebagiannya atau bahkan mayoritas itu terkait dengan kebersihan ya Sobat Muslim. Lalu juga berkaitan dengan daya tahan tubuh. Ketika daya tahan tubuh menurun, ini bisa menjadi lebih rentan terkena beberapa penyakit yang tadi disebutkan. Silakan bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi ke nomor 0823 2727 5333. Baik, Dokter Rahadian, kita bacakan ada pertanyaan ya yang sudah kita terima dari pendengar. Ya, pertanyaannya, dokter, biasanya di musim hujan seperti ini, bila saya atau keluarga sakit seperti flu atau demam biasa, hanya ditangani sendiri di rumah seperti dengan minum paracetamol dan tidur lebih banyak, istirahat yang cukup. Kemudian sebagai bentuk antisipasi, kira-kira pada kondisi sakit yang seperti apa di musim hujan seperti ini yang ini harus segera ditangani atau pergi ke dokter? Mohon penjelasannya, dokter. Ya, ya, sudah benar ya. Jadi ketika seseorang flu ya atau demam seperti itu ya ditangani sendiri terlebih dahulu ya. Yang tadinya kita sedia termometer dulu ya, sedia termometer ya untuk mengecek suhu tubuh kita ya, apakah beneran tinggi atau cuma perasaan ya. Kadang tidak terlalu tinggi demamnya ya, langsung diberi paracetamol ya. Demam yang agak tinggi sedikit ini juga ketika seseorang masih nyaman seperti itu, demam tapi masih nyaman seperti itu, kemudian tidak mengganggu aktivitas, mungkin tidak perlu minum obat seperti itu, tidak perlu minum obat paracetamol, karena fungsinya demam ini juga diantaranya untuk melawan kuman di dalam tubuh kita gitu ya. Jadi kecuali demamnya sudah sangat tinggi ya, di atas 38,5 atau di atas 39 bahkan sampai 40 ya, maka harus segera diberikan obat ya, atau bahkan langsung dibawa ke rumah sakit saja seperti itu ketika demamnya sudah sangat tinggi.
Nah, untuk jadi perhatian ya, kapan seseorang harus ke rumah sakit atau ke periksa ke dokter ya? Ya, pertama ketika dia tidak yakin ya, tidak yakin dengan penanganannya ya. Ketika dia tidak yakin atau dengan apa dia menduga penyakitnya ini berat ya langsung diperiksakan ya untuk lebih jelas ini penyakitnya mengarah ke penyakit yang mana, apakah berbahaya atau tidak ya. Kemudian untuk yang lain diantaranya misalnya dia tidak bisa sulit beraktivitas seperti itu ya, mengganggu, kemudian makan dan minumnya tidak ada yang masuk seperti itu ya. Sehingga sangat lemas seperti itu ya, cairannya tidak ada yang masuk ya. Kemudian mungkin sampai muncul gejala-gejala yang parah ya, diantaranya mungkin tidak sadar atau sampai kejang seperti itu ya. Itu jelas harus segera dibawa ke rumah sakit. Intinya ketika kita tidak yakin dengan penanganan yang kita berikan di rumah ya kita periksa saja, tidak apa-apa. Baik, Gitu. terima kasih jawabannya Dokter Hadian. Kemudian pertanyaan berikutnya, dokter, obat-obatan apa saja yang sebaiknya perlu disiapkan standby di kotak obat untuk menghadapi potensi sakit di musim hujan ini, dokter? Ya, obat-obat yang perlu disiapkan di rumah ya, obat-obat yang perlu disiapkan di rumah itu obat-obat yang bisa kita beli tanpa resep dari dokter ya. Biasanya sifat obat-obat ini adalah sifat obat yang simptomatis, artinya dia mengatasi gejala ya. Misalnya demam yang tinggi ya, kita berikan antipiretik atau penurun panas seperti paracetamol atau ibuprofen seperti itu. Itu bisa kita sediakan di rumah ya. Jadi mungkin paracetamol bisa, mungkin ketika punya anak kecil ya paracetamol sirup, mungkin kalau punya bayi ya, paracetamol yang berupa tetes seperti itu bisa disediakan di rumah. Kemudian diantar lagi mungkin obat diare juga bisa ya untuk dewasa ya. Ketika diare kita sedia di rumah tidak makan ya. Kemudian obat mual dan muntah diantaranya itu juga bisa ya, disediakan ketika orang mual atau masih muntah tapi kita masih yakin ya cairannya masuk ya kita coba tangani dulu dengan minum obat 1 kali 2 kali seperti itu. Ketika mungkin benar-benar tidak ada asupan makanan atau nutrisi yang masuk ya tetap harus dibawa ke rumah sakit ya, mungkin nanti harus dipasang infus seperti itu. Itu obat-obat yang biasanya obat yang simptomatis seperti itu. Ya, terima kasih atas jawabannya, Dokter Hadian. Kemudian ada pertanyaan, dokter, benarkah buah salak dan jambu biji ini dapat membantu mengobati diare, dokter? Mohon penjelasannya, dok. Iya, untuk membantu mengobati ya, ya secara umum saja ya dengan konsumsi buah-buahan, kemudian konsumsi sayur-sayuran, konsumsi makanan bergizi ya kita tentu akan membantu ya, saluran pencernaan kita. Jadi ya bisa ya, dikonsumsi dengan buah-buahan, tapi secara umum tidak ada buah khusus yang dikatakan bisa menghentikan diare seperti itu. Tidak. Bahkan diare ini ya ketika seseorang tidak kekurangan cairan maka tidak masalah ya. Kadang 1 hari 2 hari 3 hari tidak masalah ketika masih diare, tapi seseorang masih bisa makan dan minum dengan baik ya. Justru diare ini fungsinya bisa juga membuang kotoran dari tubuh kita ya, membuang bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh kita ya. Dengan diare ini ya ketika seseorang masih cairannya tercukupi, kemudian ya kita cukup dengan menjaga makanan yang seimbang diantaranya dengan tadi buah-buahan yang disebutkan tadi bisa kita konsumsi seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya, dokter. Ada pertanyaan lagi, dokter, benarkah kehujanan itu bisa menyebabkan atau meningkatkan resiko penyakit? Bagaimana penjelasannya? Kemudian bolehkah kita mengizinkan anak-anak kita main hujan-hujanan tapi dengan menjaga kebersihan? Apakah ini aman, dokter? Mohon penjelasannya, dokter. Iya, biasanya kehujanan ini ketika dia suhunya sangat dingin ya, atau terlalu lama hujan-hujanannya seperti itu. Sehingga tanda-tandanya diantaranya kulitnya sudah mulai keriput seperti itu, kemudian badannya sangat dingin ya, atau kulitnya membiru seperti itu. Nah itu sudah tanda-tanda hujan-hujanannya sudah terlalu lama seperti itu ya. Nah memang ketika hujan ini ya, terutama ketika nanti terjadi hipotermi seperti itu ya, tentu akan menurunkan kekebalan tubuh kita ya. Itu akan menurunkan kekebalan tubuh kita di situ ya. Suhu tubuh kita ini kan yang optimal adalah ya suhu normal ya, diantaranya 36,5 ya seperti itu ya, sampai 37,5. Nah, nanti ketika tubuh
terjadi penurunan suhu ya, tentu fungsi-fungsi di tubuh kita juga nanti akan mengalami penurunan ya, di antaranya fungsi sistem imun juga mengalami penurunan sehingga kita lebih mudah sakit. Kemudian apakah anak-anak boleh hujan-hujanan? Ya boleh, silakan. Ya, baik ini juga untuk melatih kekebalan tubuh ya, di antaranya kemudian juga apa untuk membiarkan anak bermain seperti itu ya, asal di situ kita perhatikan ya, di situ suhunya tidak terlalu dingin ya, kemudian hujannya tidak terlalu deras ya sehingga membahayakan seperti itu, kemudian tidak bermain air yang kotor ya, tidak bermain air yang kotor, tidak becek-becekan ya. Jadi hujan-hujanan ya airnya yang langsung dari langit saja ya, langsung dari langit ya, tidak becek-becekan air yang tertampung di selokan atau tertampung di jalanan seperti itu kurang bagus karena airnya sudah kotor seperti itu ya. Kalau bisa ya hujan-hujanan ya di tempat yang tidak becek seperti itu ya, atau lumayan kering seperti itu, atau tidak tergenang airnya ya. Nah, dia hujan-hujanannya langsung dari air hujan yang dari langit seperti itu. Nah, hujan-hujanan ini juga perlu dibatasi ya, tidak terlalu lama tadi, kemudian dijaga keamanannya ya, jangan sampai dekat selokan, dekat sungai seperti itu yang membahayakan ya. Kemudian ketika sudah terlalu lama ya, katakanlah cukup ya beberapa menit saja ya, sudah cukup ya untuk anak-anak merasakan kegembiraan hujan ini ya, karena mengajarkan anak juga untuk mensyukuri nikmat hujan gitu. Jadi tidak sampai anak-anak kedinginan, apalagi sampai kulitnya keriput, sampai kulitnya menjadi biru seperti itu, sampai menggigil seperti itu juga berlebihan hujan-hujan. Dan tadi tetap dijaga keamanan seperti itu. Baik, terima kasih dokter atas jawaban dan penjelasannya. Kembali kami informasikan, silakan para pendengar Radio Muslim Jogja, Niaga TV, dan Radio Roja Kendari bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823 2727 5333. Pertanyaannya bisa disampaikan selain melalui WhatsApp ya. Baik, sembari menunggu pertanyaan lagi, kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya terkait dengan beberapa penyakit yang sering muncul di musim penghujan. Nah, tadi beberapa pencegahan dari beberapa penyakit ini adalah fokus pada daya tahan tubuh ya dokter, lalu juga mengelola stres seperti itu, rajin berolahraga. Nah ini salah satu tantangan juga dok. Terkadang seseorang di luar musim hujan saja agak malas dok berolahraga atau timingnya masih belum bisa memanage ya. Nah apalagi di musim hujan dok, terkadang beberapa orang itu lebih berat di musim hujan, terutama ketika cuaca hujan. Nah maka beberapa olahraga ini sulit untuk dilakukan atau beberapa orang menjadi istilahnya mager dok karena dingin-dingin enaknya di rumah. Nah mungkin ada beberapa tips bagaimana menjaga pola olahraga atau memulai kebiasaan olahraga ini di musim penghujan ini, dokter? Nah, ya. Untuk olahraga ini memang ketika musim hujan ya, apalagi seseorang ketika terbiasa olahraganya di luar ya, maka tentu ini tantangan tersendiri ya untuk merutinkan olahraga ya. Maka di antara tipsnya ya kita harus terbiasa olahraga di rumah ya. Jadi di luar musim hujan pun kita harus membiasakan diri olahraga di rumah di antaranya. Cara olahraga di rumah ya tentu kita mengumpulkan niat terlebih dahulu, kemudian langsung pemanasan ya. Ketika tubuh sudah pemanasan olahraga ringan ya, katakanlah loncat-loncat seperti itu, kemudian plank ringan seperti itu, nanti tubuh sudah aktif seperti itu, nanti rasa malas itu akan hilang, itu akan hilang ya. Jadi kita tantang diri kita sendiri ya, olahraga 1 menit gitu. Olahraga 1 menit dulu aja ya. Olahraga 1 menit. Kalau kita targetnya olahraga 1 jam ya, seperti itu mungkin berat, jadi malas ya, jadi mager ya. Kita targetnya olahraga 1 menit dulu ya. Nah, ketika sudah 1 menit ini biasanya kok masa cuma 1 menit olahraganya, akhirnya kita menambah ya, kadang sampai 10 menit, kadang sampai 15 menit seperti itu. Jadi tantang olahraga-olahraga yang ringan dulu. Nah, di antara olahraga yang bisa dilakukan di rumah ya olahraga kan ada 2 macam ya, yang berupa beban seperti ya, kemudian ada juga berupa kardio. Untuk beban ya bisa dengan beban tubuh kita sendiri ya, misalnya dengan push up, kemudian dengan sit up, dengan misalnya plank seperti itu, atau misalnya dengan squat jam seperti itu ya, dengan olahraga-olahraga yang bisa dilakukan dengan tanpa alat bantu apapun ya, tanpa alat bantu apapun itu bisa lebih ringan, lebih mudah kita lakukan ya, daripada kita harus mungkin sedia dumbbell, sedia barbel seperti itu, atau sedia alat-alat gym yang lainnya, itu memberatkan jadinya, apalagi yang tidak terbiasa berolahraga ya. Jadi dengan tubuh kita sendiri ya, mungkin gerakan-gerakannya bisa dicari ya,
sekarang banyak yang mungkin bisa dicari di YouTube atau di Google seperti itu ya, gerakan-gerakan yang olahraga ringan yang bisa dilakukan di rumah ya. Itu untuk olahraga beban seperti itu. Kemudian untuk kardionya ya bisa dengan tadi loncat-loncat juga bisa termasuk kardio ya, atau misalnya dengan kalau di rumah ada walking pad atau treadmill seperti itu bisa ya dilakukan ya, dengan berjalan di rumah ya. Atau misalnya ada sepeda statis seperti itu di rumah, itu sangat baik untuk kardio di rumah ya. Kalau kita punya kelebihan rezeki ya kita bisa beli ya untuk investasi tubuh kita ya, di antaranya treadmill, seperti kemudian sepeda statis yang untuk bisa berolahraga yang dengan dalam cuaca apapun seperti itu. Kalaupun tidak bisa ya kita misalnya kita ada tangga ya, itu kita naik turun tangga berulang-ulang seperti itu juga sudah termasuk kardio ya. Atau kita ambil kursi kayu seperti itu, kita naik turun seperti itu juga sudah termasuk kardio. Jadi ya kita akal ya, jangan sampai ketika musim hujan tidak berolahraga sama sekali. Baik, terima kasih dokter. Ada pertanyaan lagi, kita bacakan lagi pertanyaan dari pendengar. Izin bertanya, dokter, saya sudah mengalami batuk dan pilek sejak beberapa hari terakhir ketika musim hujan ini. Mungkin sudah lebih dari 1 pekan ini. Biasanya jika pilek, umumnya saya hanya beberapa hari saja atau sekitar 3 hari. Tapi ini sudah lebih lama dari biasanya. Perlukah atau apakah sudah saatnya saya untuk konsultasi ke rumah sakit, dokter? Mohon penjelasannya, dok. Ya, ketika batuknya sudah lama ya mungkin diperlukan periksa ya ke dokter. Lagi mungkin ada gejala yang lain ya, sesak, tidak nyaman di dada, seperti itu. Bisa juga ini bukan influenza tapi mungkin sudah sampai ke paru-paru ya, namanya pneumonia. Ya, ada infeksi di paru-paru atau mungkin penyakit yang lain juga bisa. Jadi ketika sudah terlalu lama atau baru ya mungkin sebaiknya diperiksa. Nah ini juga bisa kita batuknya lama ini karena saling menularkan mungkin di antara anggota keluarga, karena satu keluarga ada suami istri kemudian ada anaknya juga misalnya, mungkin yang mulai ayahnya dulu misalnya sakit kemudian ibunya mulai sakit akhirnya muter terus bergantian. Nah, ini juga menyebabkan tidak sembuh-sembuh di keluarga tersebut karena pileknya ya minta terus gitu, saling menularkan tidak berhenti. Nah mencegah ini ya ketika ada anggota keluarga yang sakit ya kita batasi dulu interaksinya, tidak terlalu cium kemudian ada batuk di depannya yang dengan bebas seperti itu. Kalau bisa pakai masker ya pakai masker di rumah juga. Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya, dokter. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sebagai penutup, bisa diberikan kesimpulan dokter dari pembahasan kita dan juga mohon tips pencegahannya, bagaimana cara kita mencegah penyakit-penyakit tersebut secara umum terutama di musim penghujan ini. Silakan dokter. Ya. Simpulannya jadi di musim penghujan ini ya banyak penyakit-penyakit khas ya yang terjadi peningkatan di situ ya. Jadi di antaranya sudah disebutkan diare, kemudian demam berdarah, flu, leptospirosis dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, kita harus mencegahnya ya pertama dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama meningkatkan kekebalan tubuh. Meningkatkan kekebalan tubuh dengan apa? Pertama, dengan tadi sudah disinggung ya, dengan rutin berolahraga. Kemudian yang kedua yaitu dengan makan makanan yang bergizi ya, makan makanan yang bergizi. Jangan sampai musim hujan ya enaknya bikin mie seperti itu ya, akhirnya makan mie terus ya. Itu juga kurang bagus ya. Jadi tetap konsumsi makanan yang sehat dan bergizi ya, yang bergizi dan seimbang ya. Artinya seimbang di situ ada karbohidratnya ada, kemudian proteinnya ada, sayur dan buah-buahannya juga ada seperti itu. Kemudian menjaga kekebalan tubuh juga dengan tidur yang teratur ya. Tidur dengan kualitas dan kuantitas yang cukup ya. Nah, kualitasnya bagus artinya ketika tidur itu tidak terbangun-bangun seperti itu. Kemudian nyenyak seperti itu ya. Kemudian kuantitasnya juga cukup ya. Artinya di situ tidak terlalu singkat juga ya. Kurang dari 6 jam itu sudah dikatakan kurang gitu ya. Kalau bisa 6 sampai 8 jam itu bagus untuk tidur yang cukup ya. Kemudian pencegahan yang lain yaitu menghindari kontak ya dengan orang yang sedang sakit, atau kita ketika sakit ya kita jangan sampai menzalimi orang lain ya. Kita membatasi interaksi dengan orang lain dengan memakai masker seperti itu.
Kemudian rajin cuci tangan ya, rajin cuci tangan dengan sabun. Kemudian apalagi sebelum makan seperti itu. Kemudian jangan sampai tangan kita ini ketika kotor kita menyentuh-nyentuh ya wajah, mulut ya, hidung seperti itu ya. Kadang kumannya ada di tangan kita ya. Eh, kumannya ada di tangan kita, kemudian kita sentuh hidung kita atau mulut kita ya, akhirnya kita jadi pilek seperti itu. Virusnya masuk melalui tangan kita sendiri. Jadi jangan sampai sering-sering menyentuh wajah dengan tangan yang kotor seperti itu. Kemudian tadi diantaranya nyamuk ya, kita harus mencegah populasi nyamuk ya, membersihkan rumah, kemudian selokan, saluran air yang menutup tempat penampungan air ya, mengubur sampah-sampah seperti itu ya, menguras bak mandi ya, seperti diantaranya. Kemudian melindungi diri dari air yang kotor ya diantaranya. Ketika ada genangan air atau ada selokan meluap ya kita hindari air yang kotor tersebut. Kemudian yang lain diantaranya menjaga suhu tubuh tetap normal ya. Menjaga suhu tetap normal ya dengan ketika terlalu dingin ya kita pakai jaket seperti itu atau menghangatkan tubuh seperti itu. Jangan sampai suhu terlalu rendah ya akhirnya kekebalan tubuh juga menurun ketika suhunya terlalu rendah. Mungkin itu kesimpulannya. Baik, terima kasih Dokter, jazakallah khairan, Dokter Hadian atas faedah dan sharing ilmunya malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita ya, dan wawasan yang bisa kita terapkan dalam rangka untuk menjaga kesehatan kita di musim penghujan ini, dan juga dalam rangka untuk menjaga tubuh kita agar bisa beribadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallah khairan, semoga Allah senantiasa menjaga dan melimpahkan keberkahan untuk Dokter Hadian dan keluarga. Demikian Sobat Muslim, program acara Halo Dokter kita malam hari ini membahas tentang beberapa penyakit yang sering muncul di musim penghujan. Semoga tadi edukasi dan juga penjelasan yang dokter sampaikan tentang beberapa penyakit ini kita bisa menyadari beberapa penyakit ini dan mengupayakan pencegahan-pencegahannya ya. Dan bisa mengajak anggota keluarga kita untuk melakukan beberapa pencegahan tadi yang dokter sampaikan dan menjaga kebersihan diantaranya ya. Dan semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan kita, sembuhkan di antara saudara-saudara kita dan kita yang sedang sakit, semoga Allah segera berikan kesembuhan. Demikian, jazakumullah khairan, terima kasih atas perhatiannya. Ikuti terus program acara Halo Dokter dan program acara lainnya di channel YouTube Radio Muslim Jogja serta di siaran streaming www.radiomuslim.com dan melalui media partner Niaga TV dan Radio Roja Kendari. Terima kasih, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.